Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam RSUD Banyumas, sehat, semangat, pelayanan paripurna. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan live Zoom dimanapun Anda berada. Baik, perkenalkan saya Umar Ahsani yang pada pagi hari ini akan bertugas atau melaksanakan tugas sebagai pemandu acara ya dalam acara Dobokan Putri Dumas ya, atau dobokan seputar informasi dokter dan orang-orang mumpuni ya di RSUD Banyumas. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah penasaran nih ya, orang-orang mumpuni seperti apa yang hari ini akan kami hadirkan di acara kami ini. Baik, langsung saja saya bacakan clue-nya dulu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah penasaran nih ya seperti apa. Beliau adalah seorang laki-laki ya, laki-laki ini yang pertama. Yang kedua ya, ini namanya itu sudah tidak asing ya, karena beliau ini sering dinyanyikan oleh Bang Haji Roma Irama ya. Dudi Ed, nah itu namanya adalah Pak Judi Eskepnes ya. Beliau lahir di Banyumas tanggal 29 Agustus tahun 1975 ya. Alamatnya di Desa Rawaheng, Wangon ya. Kalau misalnya nanti kapan-kapan mau ketemu Pak Judi bisa di sana ya. Beliau untuk riwayat pendidikannya dimulai dari Akpra Al Irsyad ya, lulus tahun 2001, kemudian melanjutkan di Sarjana Keperawatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, lulus tahun 2014 dan kemudian dilanjutkan oleh pendidikan profesi selesai di tahun 2015. Untuk karir di Rumah Sakit Banyumas, Pak Judi ini mulai masuk ke Rumah Sakit Banyumas di tahun 2005, yang sebelumnya beliau pernah bertugas di Puskesmas Wangon, dan sampai saat ini beliau hadir atau artinya sudah bertugas di keperawatan anak cukup lama ya. Sebenarnya saya sapa dulu nih. Selamat pagi Pak Judi. Selamat pagi Mas Umar. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Saya boleh berpantun ya. Oh boleh buah sekali. leci, buah pepaya. Cakep. Mas Umar Ahsani luar Wah, biasa. mantap sekali. Baik Bapak Ibu sekalian ini ya, Pak Judi yang hari ini sudah bersama kita dan pantunnya tadi sudah diawali buah leci, buah pepaya. Selamat pagi untuk semuanya ya. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian ya untuk narasum kita yang pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita akan berbicara topiknya adalah tentang perawatan intensif pada anak ya Pak Judi, kalau tidak salah ya. Jadi tentang perawatan intensif dan perawatan high care unit pada anak. Baik Pak Judi, mungkin untuk memulai atau pemanasan pada informasi kita pada para pemirsa nih yang sudah melaksanakan menyaksikan YouTube kita, bisa ceritakan sedikit nih Pak Judi historis ya, atau historis lahirnya atau berdirinya PICU di RSUD Banyumas. Monggo Pak Judi, mungkin bisa disampaikan pada pemirsa di Zoom. Baik, terima kasih Mas Umar Ahsani. Selamat pagi. Kalau boleh berpantun lagi ya, buah leci, buah pepaya. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Umar, ini sebenarnya bertepatan dengan besok tanggal 23 Juli 2022 itu Hari Anak Nasional. Hari Anak, ya. Hari Anak. Nah, terkait dengan tema itu bertepatan dengan tadi disampaikan bahwa obrolan kita tentang seputar PICU, ruang PICU. Anak ya, berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Memang anak ini bukan miniatur orang dewasa ya, anak ini unik. Dia mirip sama, punya kepala, tangan, dan seperti orang dewasa. Tetapi ada hal-hal unik ya, yang di situ nanti butuh perawatan, butuh penanganan, butuh perhatian yang khusus. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan temanya tentang PICU, tadi sudah disampaikan saya dari 2005 sampai dengan 2022 berarti ini itu tetap di ruang anak. Berarti berapa tahun ini berarti Pak? Berarti 2005 sampai ini berapa tahun ya? 15 tahun ya. 15 apa 17 tahun itu di ruang anak. Jadi sedikit banyak agak sudah mendarah untuk anak. Nah, kebetulan kami sering menjumpai ada kegawatan pada anak
yang ketika anak yang sakit itu butuh penanganan khusus, butuh pengawasan intensif, kita agak kesulitan karena kebetulan di ruang anak ya masih gabung semuanya, semua kasus ada di situ. Termasuk akhir-akhir ini kasus bedah pun masuk ke ruang perawatan anak. Jadi kasus bedah anak khususnya. Nah, untuk picu itu ya sejak tahun sekitar, karena ada kasus yang seperti itu, akhirnya tahun 2015 saya beserta waktu itu Mbak Chandra ya, perawat pelaksana di ruang kantil itu mengikuti pelatihan ventilasi mekanik. Kemudian disusul oleh satu perawat lagi pelatihan alat juga ventilasi mekanik, dan akhirnya setelah itu kita sepakat ya, di bawah arahan, di bawah bimbingan beliau Dr. Basalamah, spesialis anak konsultan, kita membuka satu kamar tapi dengan 2 tempat tidur. Itu untuk backup, membuka picu maksudnya ya, tapi untuk backup. Jadi kita belum sampai mengekspos keluar bahwa di sini ada ruang intensif untuk anak, tapi hanya sekedar untuk backup kalau ada pasien-pasien anak butuh penanganan khusus, butuh pengawasan intensif. Nah, kita masukkan ke ruang itu. Itu sekitar tahun 2018 mulainya. Kemudian proses akhirnya pada tahun 2020 ya, tepatnya tanggal 21 September 2020 itu keluar surat edaran Direktur RSUD Banyumas tentang pelayanan pediatrik high-end, tentang pelayanan intensif care unit ya, tentang picu, tentang pelayanan picu. Dan akhirnya sejak saat itu launching, dibuka ruang picu, tapi masih di ruang kantil, jadi masih bagian dari ruang perawatan anak, tapi di situ sudah terpisah dengan bilik sendiri. Itu ada satu kamar dengan 2 tempat tidur, dilengkapi dengan 2 ventilator. Kemudian ternyata kasus-kasus anak yang butuh penanganan khusus, butuh perhatian intensif ya, ternyata makin banyak, sehingga kadang-kadang yang kita hanya 2 tempat tidur itu, kalau ada pasien yang butuh penanganan khusus lagi ya kita tempatkan di reguler kamar reguler, tetapi dengan pengawasan ketat, cuma tanpa kayak bedside monitor. Memang waktu itu juga kita belum ada bedside monitor, Mas Umar. Kalau ada pasien-pasien yang masuk ke picu, kita masih pinjam ke sana kemari untuk bedside monitor, tapi ventilator sudah ada, jadi pinjam ke ruang yang lain untuk dipakai di ruang picu. Nah, akhirnya ini manajemen melihat ada peluang, ada progresnya kok makin hari makin banyak anak-anak yang butuh penanganan khusus, sehingga akhirnya tepatnya ya pada hari Jumat Pahing, tanggal 16 Juni, 16 apa ya Mas? Kok saya agak lupa ya. Tanggal 16 Juni tanggal 10 Juni tahun 2022. Kemarin berarti Juni kemarin ini. Itu akhirnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, Dr. Dani Estinovia, yang kebetulan waktu itu diwakilkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis Dr. Junaidi, didampingi dengan jajaran manajemen yang lain, dan masuk waktu itu ada Kepala Bidang Keperawatan
Nes Tulustiono, itu akhirnya melakukan soft launching, pembukaan ruang baru, ruang pediatrik intensive care unit dan high care unit, pediatrik high care unit. Itu jadi sejak saat itu ya ada ruangan tersendiri Mas Umar. Ya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Jadi perjalanannya tadi disampaikan oleh Pak Judi ya, mulai dari ruangan ini dulunya bergabung nih dengan ruang perawatan anak. Kalau di Rumah Sakit Banyumas ruang kantil ya. Kemudian karena kebutuhan, kemudian karena kondisi tuntutan akan pelayanan yang harus berkembang, kemudian saat ini terpisah menjadi ruang pediatrik intensive care unit dan yang satu lagi pediatrik high care unit. Kurang lebih begitu ya Pak Judi? Iya, betul. Nah tentunya ini pemirsa di rumah penasaran nih Pak Judi, terus bedanya apa ini dengan yang dulu di kantil kemudian sudah berpisah ya? Mungkin Pak Judi bisa ceritakan nih kepada seluruh pemirsa, kurang lebih kapasitasnya berapa, mungkin artinya gambarannya seperti apa ruangan yang baru ini. Mungkin Pak Judi bisa disampaikan nih pada pemirsa. Mas Umar, tadi sudah saya sampaikan bahwa dulu itu hanya satu tempat, ya satu kamar dengan 2 tempat tidur ya. Dan itu masih di bawah, masih gabung dengan ruang perawatan reguler sebenarnya, dengan ruang perawatan reguler, kalau di Rumah Sakit Banyumas kan tadi ruang kantil ya. Nah sekarang itu sudah berdiri sendiri, sudah satu ruangan. Tempatnya itu kita menempati di X ruang perinatologi, barangkali ada yang sudah pernah ke Rumah Sakit Banyumas kemudian atau keluarganya ada yang dirawat atau besuk gitu ya, pernah lihat ruang perinatologi yang di lantai 2. Nah itu sekarang kita bertempat di situ. Jadi ini Masya Allah, jadi apa ya, kerjasama yang luar biasa dari manajemen, dari semuanya. Banyak sekali unsur-unsur yang terkait yang ikut mendukung, sehingga bangunan yang tadinya sudah malah dipakai seperti gudang Mas, untuk arsip, untuk berkas di situ, dalam waktu singkat disulap menjadi tempat yang kalau panjenengan bisa lihat, subhanallah. Nah itu perbedaannya sangat mencolok ya, picu yang ada di ruang kantil dengan picu yang sekarang. Jadi untuk menggambarkan, saya kasih gambaran denah ruangannya ya. Dari depan itu ada nurse station, kemudian ada ruang transit. Ruang transit ini nanti sekaligus untuk ruang tindakan. Maksudnya ketika ada pasien yang masuk, kita masukkan ke ruang transit dulu Mas. Nanti ini satu kamar ini ruang transit. Iya, satu kamar. Jadi masuk ke situ, nanti kita cek, kita lihat apakah ada akses IV-nya yang perlu diperbaiki atau ada perbaikan kondisi yang harus segera ditangani dulu. Nah nanti kalau sudah beres, sudah siap, baru dikirim ke kamar. Ya, baru dipindah ke kamar. Kemudian ada ruang dokter di situ, yang kedepannya insya Allah dokternya ini akan standby Mas Umar. Ya, ada ruang dokter, ada ruang istirahat untuk perawat, itu berhadapan. Jadi masih di ruangan itu. Jadi insya Allah standby di situ ya, tidak harus mencari keluar ke mana-mana. Nah kemudian ke belakang ini baru memasuki ruang perawatan. Untuk picunya kita sekarang punya 4 kamar. 4 kamar ya? 4 kamar. Picunya 4 kamar ya, jadi ada picu 1 sampai 4 ya. Kemudian untuk ruang HCU-nya itu ada 8 kamar. HCU 1 sampai HCU itu dua ruangan ya, 2 ruangan, tapi satu ruangan itu ada 4 tempat tidur. Insya Allah ruangannya luas Mas. Jadi sekitar 4 kali 11 meter, jadi insya Allah cukup. Sesuai standar ya, insya Allah cukup. Nah, picu 1, HCU 1 sampai HCU 4 itu untuk kasus-kasus yang infeksi. Ya, yang infeksi memburuk kemudian harus dirawat intensif begitu ya Pak? Betul, nanti dipisah ya, dipisah. Jadi, nah yang HCU 5 sampai HCU 8
8 itu untuk kasus-kasus yang non invasi, misalkan untuk kasus-kasus pasca pembedahan ya post operasi masih butuh penanganan khusus, nah kita masukkan ke situ. Kemudian satu ruangan lagi kita punya isolasi HCU, ya, isolasi HCU. Di ruangan itu juga ada 10 hok, ada tempat penyiapan susu, barangkali untuk yang membutuhkan, karena kan masih kecil-kecil mas, kadang butuh ASI nggak cukup, jadi butuh penyiapan susu yang lain, susu yang lain mas. Ya. Gitu mas. Harus nutrisinya terpenuhi ya. Iya betul. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, ini dengan Pak Judi menceritakan kamarnya, saya yakin ini timbul berbagai seperti apa sih ya. Nah, mungkin untuk memperjelas tadi, bagaimana kalau kita saksikan video ini, saya dapat kiriman video nih dari teman-teman di video, oke? Baik Bapak Ibu sekalian, kami silahkan untuk menyaksikan video berikut ini. Ya. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no horror, sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares of joyful giving. If we try, we shall see. In this place we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu tadi videonya ya. Ada beberapa yang Bapak Ibu bisa saksikan ya. Ya lihat tadi mulai dari yang disampaikan Pak Judi ruang transit sampai ke belakang. Ya mungkin ini perlu disampaikan Pak Judi. Mungkin ada pertanyaan nih dari pemirsa yang ada di rumah ya. Yang pertama, fasilitasnya apa saja ya? Kalau misalnya kita ke hotel kan, ini hotelnya harganya misalnya 400.000 ini dapat ini, misalnya ber-AC atau misalnya nanti kursinya bisa pijat sendiri ya kayak gitu. Ini harus pemirsa mungkin ini fasilitasnya apa yang dipicu dan HCU, terus bedanya apa? Kok ada picu tadi 4 kemudian HCU tadi sampai 8, mengapa harus berbeda? Bisa disampaikan Pak Judi pada Baik Mas Umar. Untuk fasilitas ya, untuk fasilitas saya gambarkan fasilitas yang terkait dengan ruangan ya, dengan kamar. Kamar picu itu kita fasilitasi ya, satu kamar itu hanya satu tempat tidur. Ya, jadi untuk satu kamar, satu tempat tidur. Di situ tidak boleh dua ya? Enggak. Ya, yang dua kalau ada penunggu satu, ibunya itu ya. Ibunya apa? Bapaknya.
Kalau anak Tapi ditunggu ini ya? Iya, karena kadang-kadang kita butuh support dari orang tua. Ya, anak-anak itu kadang-kadang malah butuh support mental dari orang tua. Kalau istilahnya kerennya family center gitu ya. ya. Iya, betul. Karena kita kan juga memang berusaha untuk family center atau traumatic center kayak gitu. Jadi kita libatkan orang tua. Kemudian setiap kamar itu difasilitasi dengan satu ventilator, alat bantu nafas. Alat bantu nafas ya. Satu kamar satu, Mas. Satu kamar ini yang satu. picu ya? Ya, yang picu. Kemudian ada bedside monitor untuk melihat perkembangan setiap menit bisa kita lihat di situ. Itu yang ada gambar-gambarnya. Ya, ada gambar kalau detik jantung itu. Nah, kalau yang iya. di sinetron itu Mas, itu yang ada gini lah itu kita punya di situ, ada bedside monitor. Kemudian oksigen sudah pakai oksigen sentral, penerangannya insya Allah cukup. Kemudian dilengkapi dengan alat penunjang yang lain seperti infus pump. Jadi untuk pengaturan tetesan infusnya itu Mas. Karena harus tepat ya pemberiannya ya. Ya. Kita agak itu, ini uniknya, salah satu uniknya di anak itu kita nggak bisa asal memberikan cairan apa terapi yang lain asal masuk saja, enggak. Tapi kita hitung di situ Mas kebutuhan, jangan sampai dengan anak berat badannya sekian kecil ya, kemudian kita asal masuk bukannya menolong malah nanti bisa menambah masalah. Sehingga kita lengkapi dengan infus pump itu jadi untuk mengatur setiap menitnya Mas. Setiap menitnya 1 jam habisnya berapa kita bisa atur di situ. Kemudian kita juga punya siring pump. Siring pump itu juga sama untuk mengatur terapi-terapi yang membutuhkan jumlah waktu yang tepat. Itu dosis yang tepat, jumlahnya berapa cc, waktunya berapa jam, berapa menit yang tepat. Nah, kita pakai itu. Kemudian ada suction dan alat-alat yang lainnya. Nah, kebetulan ini memang untuk saat ini baru 2 kamar, Mas Umar, baru 2 kamar yang terfasilitasi lengkap. Karena untuk picunya, karena 2 kamar yang lain, 2 kamar picu yang lain itu belum ada ventilatornya. Tetapi saya harus apresiasi ini Mas Umar dengan manajemen Mas Umar. Saya harus ngasih 4 jempol karena saya punyanya 4 ya. Kalau 5 boleh 5. Kalau saya boleh 5. Apa nanti ya saya pinjam punya Mas Umar 4-4-nya sehingga ya 8 jempol. Kenapa? Karena dukungan support dari manajemen ini sangat bagus Mas, sangat tinggi dukungan. Sehingga saya baru dapat info ini dalam waktu dekat ini manajemen akan menyiapkan 2 ventilator lagi Mas. Dalam waktu dekat ini kita tunggu saja. Jadi sudah proses pengadaan, nanti disiapkan 2 ventilator untuk memenuhi standar kamar dari ruang picu. Ya kita tunggu saja. Kemudian itu untuk picu Mas. Jadi insya Allah sudah sesuai standar ya untuk fasilitasnya. Kemudian untuk HCU ini diperuntukkan untuk pasien-pasien yang dia butuh monitor, tetapi tidak seketat kalau pasien-pasien yang masuk ke picu. Ya, yang tadi tidak membutuhkan. Ya, salah satunya itu Mas Umar. Jadi masih belum, dan harapannya memang yang nggak usah ya, biar sehat lah. Ya, obat untuk sehat ini. Betul. Ya. Jadi yang di HCU itu belum membutuhkan alat bantu nafas ventilator itu tadi. Nah, satu ruang itu ada 4 tempat tidur ya, ada 4 tempat tidur itu ada 2 ruang, jadi 4 jadi 8. Tetapi luasnya satu ruang itu 4 kali 11 meter persegi. Jadi kalau cukup luas. Jadi kalau kepengen lihat ya langsung saja Mas. Jadi tidak usah membayangkan satu kamar ada 4 tempat tidur, wah nanti pengap nanti enggak.
setiap kamar kita lengkapi dengan AC. Iya. Ya, kita lengkapi dengan AC. Jadi kayak yang di video itu ya. Iya. Kalau yang di picu ya jelas ya, satu kamar itu satu AC. Kalau yang di HCU ukuran 11 meter itu kita lengkapi dengan 2 AC. Jadi kanan kiri ada, dan insya Allah cukup untuk jadi tidak pengap. Ya, kemudian terjaga ya. Ya, suhunya terjaga. Kemudian jarak antar tempat tidur, barangkali kalau melihat di video tadi kok saya agak melihat tetapi di realnya enggak begitu. Di realnya agak tampak longgar. Karena tadi ada kordennya juga. Ya, ada kordennya di tapi longgar. Ya. Nah, oksigennya memang kita sudah pakai oksigen sentral. Ya. Tetapi ya kita tetap menyediakan, barangkali ada sistem error ya, kemudian oksigen sentralnya ada kebocoran lah, ada itu ya, kita tetap menyiapkan oksigen tabung untuk backup lah ya istilahnya. Untuk backup ya, kita sudah siapkan di ruangan. Luar biasa nih ya, sudah banyak sekali fasilitas tadi disampaikan Pak Judi. Satu Pak Judi ini mungkin bertanya-tanya nih, terus petugasnya seperti apa yang di sana? Ini kan tadi ini luasnya luas banget nih ya, luas banget. Kemudian tadi disampaikan alat-alatnya canggih juga. Kemudian ternyata petugasnya berapa yang ada di sana Pak Judi? Bisa diberikan gambaran nih pada pemirsa di rumah. Ya, baik Mas Umar. Untuk penanggung jawabnya ya, untuk DPJP-nya kita punya satu dokter yang memang sudah sangat senior. Dokter yang sepertinya untuk area Banyumas ini, dokter anak ini sudah sangat terkenal. Beliau Dr. Muhammad Basalama, spesialis anak konsultan. Nah, beliau yang bertanggung jawab untuk ruang picu ini. Jadi insya Allah untuk bagaimana sih kapasitasnya, ya nggak usah diragukan lagi lah insya Allah. Kemudian untuk perawat ya, untuk perawat di ruang picu itu ada 15 termasuk kepala ruangnya kebetulan saya. 15 orang deh Pak. Ya. Oh, ya. 15 orang kepala ruangnya kebetulan saya. Ya. Kemudian saya dibantu orang-orang yang memang sudah profesional di bidangnya ya. Saya dibantu 2 ketua tim Mas Umar. Yang satu Siti Rohamah, kemudian yang satu ini saya agak geli karena mantan lucu ya. Yang satu lagi beliau adalah Nas Umar Aksani. Saya sendiri berarti. Ini ketua tim di ruang picu. Nah, kebetulan beliau juga instruktur di Medical Service and Training 119 Mas Umar. Iya, betul. Ya. Jadi kalau ada perawat yang pelatihan seperti pelatihan BTCLS, ya kalau pelatihannya dengan 119 ya nanti tidak asing dengan beliau Mas Umar. Kemudian dibantu juga oleh 12 perawat ya, 12 perawat pelaksana yang insya Allah sudah profesional. Begitu pemirsa ya, gambarannya artinya dari segi ruangan tadi sudah standar, alat-alatnya sudah canggih, petugasnya kompetensinya sudah, artinya sudah terjamin semua tadi ya. Mungkin ini Pak Judi, dari pemirsa yang ada di rumah juga bertanya-tanya ini. Yang pertama, ini saya lihat bagaimana ya, artinya bagaimana ketika saya membutuhkan pelayanan picu atau HCU di rumah sakit Banyumas, alurnya seperti apa, saya harus bagaimana. Mungkin juga pemirsa yang dari rumah sakit rujukan ini juga mungkin bertanya, bagaimana kalau misalnya saya punya pasien di ruangan perawat saya, kemudian mungkin kondisinya memburuk, dan memburuknya seperti apa yang harus nanti dirujuk atau membutuhkan pelayanan picu di rumah sakit Banyumas. Monggo Pak Judi bisa disampaikan Pak. Pada prinsipnya kita siap ya, selama ada kamar kita siap. Kemudian alurnya bagaimana, simpel Mas Umar. Ketika ada rujukan masuk ke IGD, kemudian nanti di IGD nanti di trias, ya, dikelompokkan. Oh ternyata ini harus butuh penanganan khusus, masuk ke ruang picu.
tinggal konsul ke DPCP yang tadi Dokter Muhammad Basalamah, kemudian kalau beliau ACC ya sudah. Karena kadang-kadang tidak mesti Mas, tidak mesti semua pasien yang masuk ke UGD kemudian terlihat kritis, terlihat butuh karena kriterianya beda-beda ya. Nanti ternyata setelah masuk ke UGD di trias nggak masalah Mas, jadi masuk ruang reguler. Nah itu jadi yang pintu pertama dari UGD. Di UGD kalau memang butuh ruang PICU, butuh penanganan perawatan pengawasan intensif, nanti tinggal konsul kemudian masuk ke PICU. Atau ketika itu tadi pasien sudah masuk ke UGD, kemudian sudah dipindah ke bangsal reguler, ya bangsal reguler, kemudian ternyata di bangsal reguler itu ada perburukan kondisi. Nah, setelah ada perburukan kemudian butuh perawatan khusus, butuh perawatan intensif, ya tinggal sama konsul dengan DPCP, konsul dengan penanggung jawab PICU-nya Dr. Muhammad Basalamah. Kemudian setelah itu kalau beliau ACC ya tinggal kirim ke PICU. Jadi pada prinsipnya kita selalu siap ya, selalu siap. Asalkan masih ada kamar tersedia gitu. Kalau ada kamar kemudian butuh, ya kita akan upayakan siapkan maksimal. Nah ini Pak Yudi, ini yang menyaksikan kita ini kan tidak semuanya dari orang-orang yang akhirnya berkecimpung di dunia kesehatan nih. Ya, ada yang masyarakat, mungkin ini bisa dikasih gambaran kondisi buruk itu yang seperti apa Pak Yudi? Kira-kiranya yang misalnya nanti membutuhkan perawatan PICU yang paling artinya masyarakat ini bisa memahami, oh ini buruk, oh ini berarti buruk dan butuh PICU seperti apa? Ya Mas Mat. Cluenya satu dulu ya Mas. Cluenya kalau mau masuk ke PICU, ruang PICU itu yang pertama dia anak-anak Mas. Oh iya. Karena pediatrik itu anak-anak. Kalau dewasa nggak bisa ya? Dewasa nggak bisa masuk ke situ. Nah, sampai usia berapa sih? Dari usia berapa sih? Nah, kalau kita merujuk pada ketentuan yang dari WHO. Dari WHO itu usia 28 hari sampai dengan 18 tahun. 28 hari sampai dengan 18 tahun. 18 tahun. Ya. Artinya kalau 18 tahun lewat itu nanti sudah masuknya dewasa atau umur 17 tahun tapi sudah menikah Mas. Oh gitu. Itu enggak boleh. Kemudian kondisi-kondisi seperti apa ya? Kondisi-kondisi yang paling mudah itu ya kondisi kritis yang mengganggu ada jalan nafasnya ya, mengganggu jalan, ada kondisi yang dia terganggu jalan nafasnya sehingga kalau kita biarkan ya, kalau kita biarkan itu bisa mengancam jiwanya sehingga butuh alat-alat support, butuh alat-alat bantu nafas. Nah itu bisa dimasukkan ke ruang PICU. Kemudian yang butuh pasien-pasien yang memang butuh terapi intensif ya, kejang lama Mas Umar, kejang lama sudah. Itu sering padahal di masyarakat ya, panas langsung kejang, kejang gitu ya. Nah yang agak kadang-kadang itu agak banyak yang sering membawa ke rumah sakitnya telat. Itu jadi kejang, kemudian dianggap stip biasa ya, istilahnya kalau di masyarakat kan stip gitu ya. Dianggap biasa, malah sudah ada yang dikasih kopi, ada dikasih ditaburi kopi, dikasih minum kopi. Padahal itu sangat berbahaya. Jadi bisa saja ketika dia kejang kemudian dikasih minum kopi malah justru tersedak itu cairan kopinya masuk ke saluran pernafasan, menutup saluran pernafasan. Nah itu yang bisa berbahaya ya. Itu jadi kejang lama, kemudian kejangnya masih terus ya, kejang berhenti. Nah butuh pengobatan yang intensif. Nah kita masukkan ke situ. Atau sekarang kasus yang perlu hati-hati di masyarakat sedang banyak muncul lagi DB Mas. Oh DB ya, demam berdarah ya. Demam berdarah itu sebenarnya kalau dibilang gimana ya? Ya itu kasusnya gampang-gampang susah Mas. Gampang-gampang susah artinya sebenarnya ketika kita bisa mengontrol cairannya, insya Allah aman gitu ya. Tapi kadang-kadang memang tiba-tiba terjadi yang namanya hemokonsentrasi Mas. Jadi
karena banyak trombosit yang dipecah sehingga hematokrit, kekentalan darahnya itu meningkat. Nah, kalau darahnya kental itu resiko potensial dia shock. Nah, itu kalau itu kan butuh segera, karena kalau kita bisa menangani dengan segera, insya Allah itu bisa diselamatkan. Makanya harus dipasang tadi alat-alat yang mengatur tetesan tadi ya. Iya, betul, gitu Mas. Jadi kira-kira ya kasus-kasus seperti itu Mas. Ya. Baik, pemirsa di rumah dan Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, ya mungkin bisa kita minta Pak Judi nih untuk menceritakan kurang lebih 1 bulan buka nih ya Pak Judi, Juni sampai Juli ya. Ya, Juni sampai Juli ini pasien apa saja yang sudah dikelola di ruangan PIJU atau HCU di Rumah Sakit Banyumas ini? Ya, waktu yang masih sangat muda ya, dari Juni sampai Juli ini, tetapi ternyata kasusnya sudah agak banyak ya. Yang paling banyak kasusnya adalah ensefalitis atau radang otak, meningitis, radang selaput otak, atau gabungan dari dua-duanya, meningoencephalitis itu paling banyak. Karena diare, demam, kekurangan cairan, sehingga ada virus yang masuk ke pembuluh darah, masuk ke otak, menyebabkan infeksi di otak. Itu ada radang otak gitu. Jadi untuk orang-orang awam ya radang otak lah. Yang harus infeksi berarti ya Pak? Harus infeksi. Kemudian ada yang tadi shock hipovolemik. Shock hipovolemik itu karena kekurangan cairan. Seperti itu tadi kasusnya untuk kasus-kasus demam berdarah Mas. Kemudian juga ada kasus namanya status asmatikus, status epileptikus. Jadi pasien dengan riwayat epilepsi, dengan riwayat asma, tetapi mendapat serangan yang dia susah dikendalikan, kejang terus. Atau kasus status asmatikus, dia punya riwayat asma, dapat serangan, tetapi terus begitu sesek sampai butuh oksigen, butuh alat bantu kayak gitu. Nah, itu kasusnya yang kemarin seperti itu, ditambah dengan kasus-kasus bedah. Kasus bedah ini kasus pos operasi yang membutuhkan penanganan masih ini butuh pengawasan intensif terkait dengan pos pembiusan. Pos pembiusan itu kan tingkat kesadarannya masih labil gitu ya. Nah, itu butuh penanganan, butuh pengawasan intensif gitu. Baik, Pak Judi dan pemirsa di rumah yang saat ini masih setia ya melihat atau menyaksikan kami, sebelumnya akan saya simpulkan ya tadi yang disampaikan oleh Pak Judi. Yang pertama terkait pelayanan PIJU di RSUD Banyumas yang sampai pagi ini atau hari ini sudah buka kapasitasnya yang cukup besar ya. Dilihat PIJU-nya ada 4, kemudian HCU-nya ada 8, kemudian didukung oleh tenaga kesehatan yang ada isolasinya juga ya, ada isolasinya juga ya. Kemudian tadi didukung oleh SDM yang sudah mumpuni juga dan artinya siap menerima kiriman maupun nanti memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan layanan intensif care ya untuk anak-anak di Rumah Sakit Banyumas. Baik Pak Judi, sebelum kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak Judi, mungkin ada closing statement Pak Judi atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di rumah. Monggo Pak Judi, kami persilakan Pak Judi. Baik. Bapak Ibu, terkait dengan bulan Juli ini memang ada satu hari yang bisa mengingatkan kita ya, mengingatkan kita kepada anak-anak kita. Hari Anak Nasional itu jatuh pada tanggal 23 Juli. Jadi besok ya, sebenarnya besok kita mengawali. Jadi selamat Hari Anak Nasional untuk Bapak Ibu semua. Kemudian saya teringat ya dengan kondisi kesehatan anak-anak kita, saya teringat di dalam Quran surat An-Nisa Mas Umar ayat 9 itu disampaikan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah ya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Jadi di situ sebenarnya Allah sudah mewanti-wanti kita untuk berhati-hati dengan anak keturunan kita. Jangan sampai kita tinggalkan mereka dalam kondisi yang lemah. Semuanya lemah, imannya lemah, ekonominya lemah, kesehatannya.
Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjaga anak-anak kita, anak cucu kita, supaya ketika kita meninggalkan mereka itu dalam kondisi yang kuat, yang siap menghadapi kehidupan sekarang ini, gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Judi atas closing statementnya, dan Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, saat ini sudah sampai di penghujung acara pada Dogokan Putri Dumas ya, atau obrolan dengan dokter dan juga orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, yang saat ini masih setia ya, sampai ketemu kembali di acara kami mendatang ya, tentunya dengan narasumber yang nanti akan kami hadirkan yang mumpuni semua yang jelas, sehingga nanti akan menambah informasi-informasi yang Bapak Ibu sekalian butuhkan atau yang Bapak Ibu sekalian perlukan di masyarakat. Dan untuk pertemuan kali ini Pak Judi, kita ucapkan salam kepada pemirsa di rumah, dan tentunya kita sama-sama untuk salam RSUD Banyumas dulu. Siap. RSUD Banyumas, sehat, semangat, pelayanan paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.